Ada istilah tahun baru, harapan baru. Pemimpin baru jelas harapan juga baru. Apa saja harapan warga pada Prabowo Gibran yang akan menjabat hingga tahun 2029? Ini dia. Perkenalkan, nama saya Nigel Benelumoa selaku Badan Eksekutif Mahasiswa atau selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. Hari ini saya ingin mengucapkan selamat terhadap presiden kita yang baru, yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga wakil presiden kita yang baru, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini sudah terpilih sebagai presiden juga wakil presiden kita yang ke-9 di Indonesia. Nah, saat ini saya sebagai mahasiswa sebenarnya ingin memberikan pesan kepada Bapak Presiden kita dan wakil presiden kita yang baru tentang bagaimana sebenarnya pendidikan itu harus diolah. Bagaimana pendidikan itu harus lebih merata. Lihat kami yang ada apalagi yang ada di timur di sini, banyak sekali pendidikan-pendidikan yang kadangkala masih di bawah standar daripada yang ada di Pulau Jawa sana. Maka dari itu mungkin saya sebagai mahasiswa yang ada di timur ingin memberikan pesan bahwa bisa juga untuk memprioritaskan segala kualitas kuantitas daripada pendidikan yang ada di timur di sini ataupun di Sulawesi Utara. Ya, saya harap ke depan segala mekanisme, sistemnya, dan segala perencanaan-perencanaan ke depan untuk generasi kita yang ke depan yang baru dapat dididik, dapat dibina agar supaya dapat mencapai Indonesia yang emas yang kita impi-impikan. Sebaiknya UKT seperti apa itu pengaturannya ke depan? Karena ada mahasiswa yang benar-benar tidak memiliki ekonomi yang cukup untuk berkuliah, Dek. Oke, mengenai tentang perihal soal UKT sebenarnya contoh kasusnya itu lebih tepatnya kayak yang waktu lalu, yang dimana kebijakannya itu tidak melihat atau tidak mempertimbangkan masyarakat golongan bawah. Jadi perlu sebenarnya ada kebijakan daripada pemerintah, apalagi pemerintah pusat dapat memberikan sebuah perhatian khusus sebenarnya kepada para pelajar-pelajar yang ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sebenarnya yang lebih saya ingin harapkan adalah bukan hanya pendidikan di strata 1 saja, tapi sampai strata 2 sampai strata 3 pun dapat diperhatikan dan dapat dimanfaatkan oleh negara agar supaya ya kualitas pendidikan di negaranya orang atau pendidikan yang ada di negara kita sendiri dapat lebih meningkat. Sangat malu di mana akhirnya pendidikan yang Bapak Menteri ataupun Presiden sekarang itu mengatakan atau memuji-puji sebenarnya kualitas pendidikan, tapi ternyata deretan pendidikan di dunia saja kita itu masih sangat-sangat rendah. Padahal populasi masyarakat yang ada di Indonesia sangat-sangatlah banyak. Jadi perlu sekali sebenarnya pertama adalah adanya tata kelola akan anggaran mengenai pendidikan, baru distribusi anggaran yang sangat jelas, baru pemanfaatan tentang pendidikan itu untuk dapat mengelola segala mekanisme sistem yang tenaga pendidik akan salurkan kepada para pelajar. Ya, terkhususnya sebenarnya perlu juga adanya perhatian sebenarnya daripada presiden kita yang terbaru, yang dimana tentang para tenaga pendidik. Yang dimana para tenaga pendidik ini perlu sekali perhatian khusus daripada pemerintah pusat. Berapa banyak sekarang anak-anak muda yang ingin menjadi guru? Berapa banyak anak-anak muda yang ingin menjadi tenaga pendidik? Semua ingin menjadi pengusaha, tidak masalah sebenarnya, Pak. Tapi menurut saya tenaga pendidik juga sebenarnya adalah tenaga yang harga jualnya sangatlah tinggi. Makanya perlu sekali bukan hanya sistem tata kelolanya, bukan hanya mengenai kualitas sekolahnya atau kualitas ruang lingkup pendidikannya yang harus diolah, tapi perlu juga ada perhatian khusus terhadap para tenaga pendidik ini. Perkenalkan, nama saya Casey Jessica Kowijaya.
Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bertugas, selamat terpilih kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka. Selamat bertugas Pak, kiranya Tuhan selalu memberkati. Untuk harapan saya mengenai kualitas pendidikan di Indonesia yang pastinya agar bisa menciptakan kualitas pendidikan yang berkualitas, tidak cuma berkualitas tapi juga merata. Jadi tidak cuma daerah-daerah tertentu, tapi pemerataan pendidikan itu sangat penting untuk merata di seluruh Indonesia, karena generasi muda yang ada di Indonesia itu bukan cuma ada di Manado ataupun di daerah-daerah besar, tetapi anak-anak yang ada di daerah-daerah mungkin yang terpencil, agak sedikit jauh dari ibu kota, juga membutuhkan kualitas-kualitas pendidikan yang merata agar supaya generasi nanti yang tercipta di Indonesia ini tidak cuma terpusat di satu daerah atau beberapa daerah, tetapi di seluruh Indonesia, karena saya yakin banyak sekali anak-anak kualitas-kualitas muda yang memang kalau misalkan kualitas pendidikan sudah merata akan menciptakan generasi-generasi yang hebat. Bagaimana Kisya terkait pembiayaan pendidikan di Sulawesi Utara sendiri? Apakah perlu ada pemerataan atau perlu ada peringanan gratis dari presiden atau wakil presiden terpilih? Oke. Kalau misalkan mengenai pembiayaan di khususnya Sulawesi Utara ya. Kalau misalkan di Sulawesi Utara seperti yang orang tahu sendiri, kalau misalkan dari pemerintah itu sudah ada program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Dari Sulawesi Utara sendiri, khususnya Universitas Samratulangi, program ini sudah sangat berfungsi. Mungkin kalau untuk saran saya ke depannya ini sudah maksimal, cuman supaya untuk lebih maksimal ke depannya mungkin untuk penambahan informasi bagaimana cara anak-anak atau mahasiswa nanti untuk mendapatkan KIP ini, bahkan anak-anak atau mahasiswa tahu ada program pemerintah Kartu Indonesia Pintar ini, untuk informasinya bisa disebarkan lebih luas. Itu mungkin kalau saran dari saya. Kalau Kisya sendiri melihat pemberlakuan UKT ke mahasiswa-mahasiswa seperti apa untuk khusus di Unsrat ini? Oke, kalau misalkan mengenai UKT, kalau di Unsrat sudah sangat baik, sesuai menurut saya, karena pemberian UKT masih dalam batas yang wajar dan disesuaikan berdasarkan form atau data-data diri yang diisi sebelumnya. Jadi kalau mahasiswa yang dari keluarga mampu berbeda dengan mahasiswa yang bisa bisa beri contoh seperti? Oh iya, misalkan kalau ada perbedaan ya. Jadi kalau misalkan pertama waktu awal-awal mendaftar itu ada data diri yang bisa diisi, dan data diri itu berdasarkan mungkin pendapatan orang tua, dan itu kalau dari data diri yang diisi itu UKT, uang UKT atau pembayaran nanti akan diberikan itu sesuai dengan data diri yang diisi dari mahasiswa sebelumnya. Sejauh ini minimal berapa yang diberlakukan di Unsrat? Kalau untuk saya pribadi 4-5 yang tahu itu secara umum. 5 juta ya. Tapi ada yang paling rendah teman-teman itu? Ada yang sampai 1 juta malahan. Berarti itu, sudah ada yang 1 juta ya? Iya, itu bahkan 1 juta saja itu sudah dapat KIP lagi, potongan dan lain-lain. Jadi menurut saya itu sudah sangat efektif. Harus lebih ditingkatkan? Iya, harus lebih ditingkatkan itu sistem informasinya agar supaya tadi dia bisa merata untuk semua orang yang memang layak dapat. Untuk UKT yang bervariasi ini sendiri, saya harapkan program-program ini kan salah satu program pemerintah yang sangat-sangat bagus, Kartu Indonesia Pintar. Saya harapkan untuk kedepannya program-program yang bagus ini bukan cuma hanya di bidang pendidikan, tapi semua pendidikan yang memang dari presiden atau pemerintahan sebelumnya bisa dipertahankan, tidak cuma dipertahankan tapi juga ditingkatkan dan dimaksimalkan. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Gloria Bansaleng, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Harapan ke depan untuk di dunia pendidikan yaitu adanya keserataan atau kesamaan dalam memberikan UKT atau uang kuliah tunggal kepada mahasiswa yang kurang mampu agar bisa memberikan keadilan bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin orang tua mereka kurang mampu.
Ada hal yang perlu diperbaiki oleh Presiden ke depan untuk dunia pendidikan sendiri? Kalau untuk itu mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki, seperti kalau misalnya sistem informasi dan komunikasi itu harus sangat diperhatikan bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden untuk pendidikan di Indonesia, karena melihat dari segala sisi setiap perguruan tinggi itu sangat berpacu pada sistem informasi dan teknologi yang ada. Jadi untuk kedepannya menteri juga yang harus dipilih ya. Ya, menteri juga harus dipilih dengan baik agar terlaksananya program-program kerja lebih baik untuk teknologi Indonesia bagi pendidikan. Saya Andre, saya mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Semoga hal-hal yang mereka janjikan pada saat kampanye bisa terwujud dan berpihak kepada semua masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, saya sebagai pekerja di sektor swasta, saya mengharapkan bahwa sekiranya gaji-gaji kami sebagai pekerja di sektor swasta bisa dinaikkan lagi, dan untuk para pekerja-pekerja yang terkena PHK supaya bisa diberikan pesangon yang lebih manusiawi lagi. Terima kasih. Nama saya Robin Dampujai. Saya sebagai warga Sulawesi Utara mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Setelah terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden kita, saya berharap sebagai karyawan swasta mengharapkan Presiden dan Wakil Presiden dapat menaikkan gaji kami di atas UMR, dan harapan kami apabila teman-teman kami yang sudah di PHK bisa diangkat juga atau dinaikkan upahnya untuk pensiun mereka. Terima kasih. Saya Donald A. Runokoy, akademisi Universitas Samratulangi, menyampaikan selamat bertugas kepada Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Gibran yang menjadi Wakil Presiden pendamping Pak Prabowo. Selamat bertugas. Rakyat Indonesia sangat menaruh harapan kepada Bapak untuk memajukan bangsa Indonesia, meningkatkan kemakmuran dan mencerdaskan masyarakat, dan juga salah satu yang penting adalah mengikis kemiskinan di Indonesia. Harapan itu tentu sangat dinanti-nanti oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan dengan keterpilihan yang sangat hebat, luar biasa, sehingga kalau itu terwujud pasti legasi Bapak sebagai Presiden dan membawa bangsa Indonesia maju lebih maju lagi, tentu menjadi kenangan baik masyarakat Indonesia di masa-masa yang akan datang. Di bidang pendidikan, saya menaruh perhatian juga, mengharapkan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran sebagai Wakil Presiden untuk lebih memperhatikan lagi pendidikan di Indonesia yang sekarang ini sudah baik, tetapi yang kami harapkan adalah lebih baik lagi kualitas pendidikan, dan tentu bisa bersaing dengan pendidikan yang ada di negara-negara lain yang sudah lebih maju dari kita. Sebagai warga universitas, tentu itu yang kami harapkan supaya bisa dikembangkan, dimajukan oleh Presiden yang akan datang, Bapak Prabowo Subianto.
Selain itu kami mengharapkan agar supaya pendidikan di Indonesia itu lebih besar anggarannya sehingga pendidikan gratis itu boleh terwujud dan banyak sekali warga Indonesia yang boleh mengenyam pendidikan, karena sebagai kita tahu bahwa pendidikan itu adalah memutus mata rantai kebodohan yang ada di masyarakat. Jadi itu perhatian kami, kiranya itu menjadi program dari Prabowo Subianto sebagai presiden di masa kepemimpinannya. Saya Sela Runtulalo dari Kota Manado, Sulawesi Utara, mewakili ibu-ibu yang ada di Indonesia Tengah, mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan segera bertugas. Harapan kami sebagai ibu-ibu, semoga program-program Bapak, kebijakan-kebijakan Bapak semakin baik dari pemerintahan sebelumnya dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui mungkin anggaran yang lebih besar untuk kesejahteraan keluarga Indonesia. Bisa untuk pendidikan, kesehatan, yang bisa menyentuh langsung ke masyarakat bawah. Itu harapan saya sebagai mewakili ibu-ibu di Indonesia, khususnya Indonesia bagian tengah. Yang kedua, saya sebagai salah satu pegiat lingkungan yang ada di Sulawesi Utara, berharap sekali program Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang lebih mengedepankan atau lebih pro kepada keberlangsungan hidup lingkungan yang ada di Indonesia secara berkelanjutan. Hal ini pastinya melalui memberikan anggaran lebih untuk program-program yang pro lingkungan. Itu saja. Sukses dan selamat bertugas. Sebagai masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, saya sangat bersyukur atas terpilihnya pemimpin pemerintah Indonesia yang baru, Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Harapan saya mewakili ibu-ibu yang ada di Kota Manado, kiranya apa yang telah menjadi program kerja dari Pak Prabowo dan Pak Gibran di awal kampanye dapat diwujud nyatakan ke depannya, seperti halnya untuk pendidikan. Kiranya ada anggaran untuk biaya pendidikan gratis sehingga anak-anak dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Dan akhirnya selamat bertugas buat Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, saya Fredila Mokodompit. Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden kita saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Saya warga Sulut, warga Manado, saya mengharapkan di era kepemimpinan Bapak yang sekarang untuk lebih bisa mewujudkan sekolah gratis untuk anak-anak yang kurang mampu, karena di Manado terutama banyak sekali anak-anak yang ingin sekolah tapi masih terhalang biaya. Selanjutnya saya mengharapkan visi dan misi dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden agar segera terlaksana untuk kedepannya, semoga membawa Indonesia untuk lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat bertugas untuk Bapak Presiden kita. Terima kasih.